kembali lagi dengan Miss Denti. Sekarang kita akan latihan soal. Di sini nanti akan ada 5 soal. Di setiap soal akan diberikan waktu selama 20 detik. Jika kalian merasa 20 detik itu kurang untuk mengerjakan soal tersebut, kalian bisa pause di video tersebut. Oke? Di setiap soal akan ada pembahasannya. Jadi pastikan kalian sudah menjawab sebelum menyaksikan pembahasannya. Oke, mari kita mulai. Number 1. Pembahasan nomor 1. I want to leave work early and blah 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 dinner downtown. Di situ kita perlu tahu ya bahwa to diikuti oleh verb nol. Di situ ada to leave, okay? And then ada kata hubung and. Kata hubung ini menandakan parallel structure. Jadi antara kata sebelum sebelum kata hubung tersebut dan setelah kata hubung tersebut diharapkan paralel gitu ya. Jadi kalau di sini sebelum and ada kata to leave, leave-nya adalah verb nol, maka setelah and juga harus verb nol. Dari A, B, C, D yang merupakan verb nol adalah yang A, eat. Karena yang B itu verb 2, kemudian yang C itu am eating, present continuous, bukan ya. Kemudian eats di situ verb 1 menggunakan s. Jadi kita menjawab yang eat agar paralel. Number 2. Pembahasan nomor 2. Bicyclist bla 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 to ride in the park. Bicyclist di situ adalah kata benda jamak, jadi lebih dari 1. Sehingga kita bisa pakai are. Jadi bukan is. Are karena dia jamak. Kita tidak akan pilih a. And then kita juga tidak pilih cannot go karena tidak tepat dengan konteks kalimat tersebut. Biasanya go for a ride, ya bukan go to ride. Dan untuk yang C, not allowed, di situ kurang to be-nya ya, ada is mr-nya nggak dipakai di situ. Tiba-tiba ada not dan allowed. Jadi yang harus kita pilih adalah yang D, are forbidden. Are karena bicyclistnya itu jamak dan forbidden karena mengungkapkan bahwa hal tersebut dilarang. Number 3. Pembahasan nomor 3. The building was the bla 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 in the city. The building adalah subjek dan predikatnya adalah was. Nah, di situ ada the diikuti oleh titik-titik. Kalau kita lihat opsinya, mereka semua mengindikasikan sebuah comparison degree. Sedangkan the menandakan adanya superlatif ya, dalam materi comparison degree the menandakan adanya superlatif. Kalau superlatif ada 2 cara untuk membentuk kalimatnya, yaitu dengan the most diikuti oleh adjective. Biasanya ini adalah adjective yang panjang, yaitu yang lebih dari 2 suku kata. Atau kita bisa pakai the plus adjective dengan tambahan est. Ini untuk adjective yang pendek, biasanya 1-2 suku kata. Untuk di A, B, C, D di sini yang menunjukkan superlatif adalah yang D, tallest.
Kalau untuk yang D, most, di sana tidak ada kata sifatnya, jadi kita tidak bisa pilih. So the answer for number 3 is D, tallest. Number 4. Pembahasan untuk nomor 4. After dinner, Julie usually reads a novel but Paul blah 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 a nap. Oke, di sini kita punya subjek Julie. And then ada usually sebagai time expression for simple present tense. Jadi untuk simple present tense yang mengindikasikan kegiatan sehari-hari atau rutinitas, kita bisa pakai usually. Kemudian diikuti oleh reads. Kenapa pakai S? Karena Julie ini perempuan, jadi kata gantinya adalah she. Jadi kita pakai reads. A novel but Paul juga. Di sini merupakan laki-laki yang kalau digantikan menjadi he. Maka dalam simple present tense, she dan he menggunakan verb dengan tambahan S. So the answer is D, takes. Kalau took yang A itu merupakan past tense, kemudian B, has taken, itu merupakan present perfect, dan untuk taking dia tidak bisa menjadi kata kerja jika tidak ada is, am, are, was, were, dan lain-lain. Oke, jadi jawabannya takes karena simple present tense. Number 5. Next untuk pembahasan soal yang kelima. Air temperatures are blah 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 by wind and altitude as well as by other factors. Di situ ada are diikuti oleh by. Biasanya kalau ada to be lalu setelah titik-titik ada by, itu mengindikasikan passive voice ya. Nah, untuk rumus passive voice sendiri merupakan be plus verb 3. Be-nya di situ adalah are. Jadi kita tinggal cari verb 3-nya. Dari A, B, C, D yang merupakan verb adalah yang influence, verb 3 influence. Ya, untuk yang A, elements itu merupakan noun atau kata benda, determine yang B merupakan verb tapi dia verb 1. Kemudian effective adalah adjective atau kata sifat. Jadi yang kita pilih adalah influence, dipengaruhi.